Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 106. Melakukan tindakan kecil seperti itu di depan Hades sama saja dengan mencari kematian. Baka, yang lengannya dipotong oleh penghancur jiwa, telah sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Dia memandang ketiga orang yang hadir dengan ketakutan di wajahnya. Ye-Shikai perlahan berdiri dan berjalan ke samping Baka, wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia sedang melihat mayat. "Jangan," ucap Baka lemah karena pendarahan hebat. Ye-Shikai mengulurkan tangan kanannya dan memukul Baka di ubun-ubun kepalanya. Tampaknya dia hanya menyerang sekali, tetapi telapak tangan ini dipenuhi dengan kekuatan internal yang dalam. Energi biru muda menembus seluruh tubuh Baka dari atas ke bawah. Energi ini akan menghancurkan seluruh organ dalam Baka, membuatnya mustahil untuk disembuhkan. Baka langsung terjatuh, berdarah dari seluruh lubangnya. "Ayo pergi." Ye-Shikai melirik tubuh Baka dan tersenyum, tetapi juga merasa sedikit tidak berdaya. Ia berpikir bahwa dengan membunuh Baka dan para pemimpin tentara bayaran itu, ia dapat membalaskan dendam atas saudara-saudaranya yang tewas dalam pertempuran itu. Namun kini tampaknya Baka hanya ada di permukaan saja. Orang anonim itu mungkin memiliki kekuatan tersembunyi yang besar, dan merekalah dalam sebenarnya di balik layar. Mereka bertiga berjalan keluar rumah, dan di depan mereka ada sekelompok besar orang berpakaian hitam. Masing-masing dari mereka memiliki simbol istana dunia bawah di tubuh mereka. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pastilah orang-orang dari istana kehidupan. Ketika mereka melihatnya, mereka semua berlutut dengan satu kaki sambil memperlihatkan ekspresi hormat. Ye-Shikai tampak seperti kaisar, dan dia melambaikan tangannya, dan semua orang perlahan berdiri. Melapor ke Hades, ke-11 kelompok tentara bayaran telah dibasmi, dan para pemimpin masing-masing kelompok tentara bayaran telah dibunuh oleh kami. Tidak ada yang tersisa hidup, kata seorang pria berpakaian hitam. "Baiklah, ayo kembali." Ye-Shikai melambaikan tangannya dan semua orang bubar. Demi mantan rekan satu timnya, Ye-Shikai bersedia menempuh jalan balas dendam. Karena Baka mengatakan ada informan, dia akan menyelidikinya secara menyeluruh dan mencari tahu keberadaan mereka. Namun penyelidikan ini, sampai sekarang, pikirannya memudar. Ye-Shikai menatap pintu di depannya, agak takut untuk membukanya. Dia berdiri di sana, menyentuh kunci di tangannya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. "Hei, ini Xiao Kai, kan?" Pada saat ini, seorang wanita setengah baya kebetulan lewat. Melihat dirinya sendiri dalam keadaan linglung, dia mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu, mengamati wajahnya, lalu memikirkannya baik-baik. "Kamu, Bibi Zhao, kan?" Ye-Shikai kembali sadar, menatap wajah wanita itu, dan berusaha keras mengingatnya. Akhirnya, dia teringat wanita di depannya. Wanita ini seusia dengan ibunya, dan dia selalu senang berlari ke rumah ibunya saat dia masih kecil. "Ya, bukankah kamu pergi ke luar negeri? Kamu bahkan tidak menyapa ketika kamu kembali." Bibi Zhao berkata dengan heran. Mereka tidak bertemu selama 3 tahun sejak dia pergi ke luar negeri. Bahkan pada tahun-tahun ketika dia tidak berada di luar negeri, dia seringkali menjadi tentara dan jarang pulang ke rumah. Jadi faktanya, mereka jarang bertemu sejak ibu mereka meninggal. "Bukankah aku baru saja kembali?" kata Ye-Shikai. "Anak muda, kau bahkan tidak meneleponku saat kau di luar negeri. Apa kau sudah lupa dengan Bibi Zhao?" Bibi Zhao tersenyum gembira dan bercanda dalam hati. "Saya sudah berada di luar negeri selama beberapa waktu dan sedang sibuk dengan beberapa hal, jadi saya belum menghubungi kalian." Ye-Shikai tampak meminta maaf. Saat dia masih kecil, Bibi Zhao sangat antusias padanya dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Memang agak salah kalau dia tidak meneleponnya sama sekali selama bertahun-tahun ini. "Baiklah, sudahlah. Bibi Zhao akan memasak untukmu malam ini untuk menyambutmu pulang." Bibi Zhao tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu tidak masuk saja? Ayo kita masuk dan bicara." "Oh." Ye-Shikai membuka pintu rumahnya. Ia berpikir karena ia tidak kembali selama 3 tahun, seluruh rumahnya pasti kotor dan berantakan. Namun, begitu dia membuka pintu, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Segala sesuatunya tertata rapi dan beberapa perabotan tampak bersih. Kelihatannya bukan rumah yang tidak ditinggali selama 3 tahun. "Selama tahun-tahun ketika kamu pergi, aku sering membersihkan rumah ini, untuk berjaga-jaga kalau kamu tiba-tiba kembali suatu hari nanti." Bibi Zhao berkata dengan lega. Ye-Shikai tersentuh ketika mendengar ini. Konon, persahabatan sejati diuji di masa-masa sulit. Saat dia masih kecil, ayahnya meninggal dunia, dan dia dan ibunya ditinggal sendirian. Semua saudara dan teman-temannya sebisa mungkin menghindarinya,
Tetapi keluarga Bibi Zhao tidak pernah mengejeknya karena hal ini. Sebaliknya, mereka sering membantunya. Bibi Zhao, terima kasih. Ye Shikai berkata dengan tulus dan membungkuk dalam-dalam kepada Bibi Zhao. Semenjak dia menjadi Raja Neraka, dia jarang tunduk pada orang lain. Ada sebuah cerita kuno tentang Hansin yang bernilai 1000 koin emas untuk satu makanan. Prinsip ini juga berlaku untuk Ye Shikai. Kita ini keluarga, kenapa kamu masih membicarakan hal ini? Bibi Zhao berkata sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun dibersihkan terus-menerus, rumah ini akhirnya memiliki pemiliknya. Keduanya duduk di sofa dan mulai mengobrol. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka tampaknya punya banyak sekali topik untuk dibicarakan. Ketika berbicara tentang tahun-tahun yang dihabiskannya di luar negeri, Ye Shikai selalu merasa sedikit tidak nyaman. Bibi Zhao tidak banyak bertanya. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang berada di negara asing tanpa sanak saudara atau teman bisa menjalani kehidupan yang lancar? Mungkin itu adalah kisah tentang darah dan air mata. Tidak perlu membicarakannya dan membuka luka orang lain. Sebelum saya menyadarinya, hari sudah sore. Bibi Zhao melihat jam di dinding dan berkata, Xiao Kai, hari sudah malam. Aku akan kembali dan memasak. Bagaimana kalau kamu datang dan duduk bersamaku? Baiklah, oke. Ye Shikai menerimanya dengan senang hati. Dia sudah lama tidak mengunjungi rumah Bibi Zhao dan bertanya-tanya apakah ada perubahan di rumahnya. Orang tua, keluarlah dan lihat siapa yang ada di sini. Begitu sampai di rumah, Bibi Zhao berteriak di ruang tamu. Orang tua yang dimaksudnya adalah suaminya, yang bermargali. Dia memanggilnya Paman Li sejak dia masih kecil. Seperti Bibi Zhao, Paman Li juga seorang pria baik hati dan selalu bersikap baik padanya saat dia masih kecil. Oh, bukankah ini Xiao Kai? Kemarilah dan duduklah. Paman Li berbalik dan melihat dirinya sendiri. Setelah berpikir beberapa detik, dia tiba-tiba teringat dirinya sendiri. Senyum terkejut muncul di wajahnya. Dia berjalan cepat dan meraih tangannya. Paman Li, hati-hati. Pada saat ini, Paman Li tiba-tiba menunjukkan rasa sakit dan menopang pinggangnya dengan satu tangan. Ye Shikai bergegas maju dan mendukung Paman Li. Tidak apa-apa, pinggangku sakit, itu masalah lama. Paman Li tersenyum, dan mereka berdua duduk di sofa. Xiao Kai, kapan kau kembali? Kau bahkan tidak memberitahu kami. Paman Li bertanya. Paman Li, saya baru saja kembali dan tidak sempat memberi tahu Anda. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Bibi Zhao keluar dari dapur dengan senyuman di wajahnya, dan bergegas maju untuk membuka pintu. Mama. Begitu dia membuka pintu, Ye Shikai mendengar suara seorang gadis. Suara ini sangat familiar. Pikiran Ye Shikai berubah, dan tiba-tiba dia sepertinya teringat sesuatu. Gadis itu berjalan cepat, meletakkan ransel di bahunya, melepas sepatu dengan santai, mengenakan sandal, berbalik, dan menatap matanya. Kakak Xiao Kai, kau kembali. Gadis itu mengenalinya sekilas dan berseru kaget, lalu menghambur ke pelukannya dan memeluknya erat. Bab 107. Saat gadis itu melemparkan dirinya ke pelukannya, Ye Shikai teringat padanya. Gadis itu adalah putri Paman Li dan Bibi Zhao, bernama Li Mengmeng, 3 tahun lebih muda darinya. Saat dia masih kecil, dia selalu mengganggunya dan ingin dia bermain game dengannya. Setelah beberapa tahun tidak melihatnya, dia telah tumbuh menjadi wanita muda yang anggun. Kakak Xiao Kai, kau akhirnya kembali. Melihat Li Mengmeng melemparkan dirinya ke pelukan mereka, Bibi Zhao dan Paman Li tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka tampak lega. Setelah Li Mengmeng turun dari tubuh mereka, dia menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, saya baru saja kembali ke Yanjing belum lama ini. Ye Shikai duduk di sofa dan menatap Li Mengmeng dengan saksama. Gadis ini sungguh banyak berubah saat dia dewasa. Dia telah banyak berubah sejak dia pergi. Kalau begitu, kamu tidak akan pergi saat kembali ke Yanjing kali ini. Li Mengmeng berkata, ekspresinya penuh antisipasi. Dadanya tanpa disadari telah menekan dirinya, dan postur itu terlihat sangat intim. Ya, setelah bertahun-tahun di luar negeri, saya juga berencana untuk kembali ke Tiongkok untuk menetap. Kata Ye Shikai. Setelah mendengarkan, Li Mengmeng menunjukkan senyum puas di wajahnya. Kakak Xiao Kai, mengapa kamu tidak membalas pesanku selama bertahun-tahun ini? Li Mengmeng menggoyangkan lengannya, tampak kesal. Setiap kali aku melihat ponselku, aku takut tidak melihat pesan teksmu. Ye Shikai telah memikirkan hal ini, tetapi selama tahun-tahun di luar negeri, dia hidup di ujung tanduk setiap hari. Pertama, tidak nyaman baginya untuk menghubungi Li Mengmeng di Tiongkok,
dan kedua, dia khawatir keluarga Paman Li akan terlibat olehnya. Ini benar-benar merepotkan, dan beberapa informasi kontak hilang saat saya berada di luar negeri. Ye Shike membuat alasan. Baiklah, tapi tak apa. Kau sudah kembali. Li Mengmeng tersenyum gembira. Dia tahu bahwa Ye Shike pasti mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun di luar negeri dan dia sangat menderita. Tidak perlu menyalahkannya sepanjang waktu. Kakak Xiao Kai, ikutlah denganku. Tiba-tiba, Li Mengmeng berdiri, menarik lengannya, dan pergi ke sebuah ruangan. Mengmeng, kau mau membawaku kemana? Ye Shike sedikit bingung. Li Mengmeng tersenyum penuh pengertian dan membuka pintu di depannya. Kakak Xiao Kai, lihat. Li Mengmeng membuka pintu. Wallpapernya berwarna merah muda dan tempat tidurnya dipenuhi boneka. Itu adalah gaya yang benar-benar kekanak-kanakan. Tidak diragukan lagi ini pasti kamar Li Mengmeng. Namun, Ye Shike sedikit bingung mengapa dia menariknya ke kamarnya. Ye Shike melirik meja dan lemari di ruangan itu. Ada banyak bingkai foto dengan berbagai ukuran di sana. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa foto-foto dalam setiap bingkai adalah foto dirinya dan Li Mengmeng, dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Sebagian besar fotonya adalah foto mereka berdua yang sedang bermain, hampir lebih banyak daripada foto keluarganya. Di bingkai foto terbesar di meja ada foto dirinya dan Li Mengmeng saat dia masih menjadi tentara. Dalam foto, dia mengenakan seragam militer dan tampak bersemangat, sementara Li Mengmeng mengenakan pakaian kasual, memegang lengannya dengan penuh kasih sayang, tampak sangat imut. Ye Shike tidak menyangka bahwa Li Mengmeng memikirkannya sepanjang waktu dan memiliki perasaan yang begitu dalam padanya, tetapi dia tidak pernah meneleponnya dalam 3 tahun ini. Kakak Xiao Kai, lihat ini. Li Mengmeng menunjuk ke arah langit-langit. Ye Shike mendongak dan melihat langit-langitnya penuh dengan burung bangau kertas, masing-masing dihubungkan dengan benang tipis. Sekilas tampak seperti bunga yang disebarkan oleh peri. Ye Shike sedikit terkejut. Hehe, kakak Xiao Kai, tahun-tahun ini, setiap kali aku tidak melihatmu, aku melipat 1000 burung bangau kertas, dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah punya begitu banyak. Li Mengmeng menggaruk kepalanya, merasa sedikit malu. Ye Shike memandangi burung bangau kertas yang tampak seperti bintang di langit dan tidak tahu harus berkata apa. Dia telah berada di ketentaraan selama 3 tahun dan berada di luar negeri selama 3 tahun lagi. Dia hanya punya beberapa hari untuk kembali. Kalau dihitung-hitung, pasti ada lebih dari 2000 burung bangau kertas di kepalanya. Mengmeng, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu kau akan begitu peduli. Ye Shike ingin menjelaskan, tetapi dipotong oleh Li Mengmeng. Tidak apa-apa, kakak Xiao Kai, kamu sudah kembali sekarang. Li Mengmeng tersenyum. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya keinginannya pun tercapai. Mereka berdua duduk di kursi dan mulai mengobrol. Mereka telah berteman sejak kecil. Sekarang ketika mereka mengingat banyak hal menarik dari masa kecil mereka merasakan sesuatu yang istimewa. Xiao Kai, Mengmeng, keluarlah untuk makan malam. Pada saat ini, Bibi Zhao mengetuk pintu, masuk, dan mengundang keduanya keluar untuk makan malam. Melihat wajah bahagia mereka, Bibi Zhao pun ikut tersenyum. Kakak Xiao Kai, ayo berangkat. Ibuku sudah membuat banyak makanan lesat. Li Mengmeng meraih lengannya, penuh kegembiraan. Oke. Di atas meja makan. Xiao Kai, coba ini. Ye Shike sedikit tidak berdaya. Baru saja Bibi Zhao dan Paman Li terus-menerus memasukkan makanan ke dalam mangkuknya, dan mangkuknya sudah menumpuk seperti gunung kecil. Bagaimana makanan di luar negeri? Makanan di sana jelas tidak seenak makanan di dalam negeri. Paman Li bertanya dengan khawatir. Rasanya tidak enak. Jauh lebih rendah dari masakan Bibi Zhao. Ye Shike sangat menikmati makanannya. Dia suka memakan masakan Bibi Zhao saat dia masih kecil dan selalu pergi ke rumahnya. Sekarang, setelah melalui begitu banyak hal, sungguh menyenangkan untuk menenangkan diri, menyantap makanan rumahan, dan mengobrol dengan mereka. Datanglah ke sini sesering mungkin jika kamu punya waktu. Ini rumahmu. Paman Li berkata sambil tersenyum, dan mereka berempat menghabiskan makanan mereka dengan gembira. Mengmeng, kamu seharusnya sudah kuliah sekarang. Ye Shike bertanya setelah makan malam. Ketika dia pergi ke luar negeri, Li Mengmeng masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Sekarang, jika Anda menghitungnya, dia seharusnya sedang kuliah. Ya, saya sudah kelas 2. Li Mengmeng berkata sambil tersenyum. Universitas mana? Ye Shike bertanya. Universitas Beitian. Li Mengmeng menjawab. Ye Shike merasa takjub. Universitas Beitian?
Meskipun tidak setenar Universitas Yenching, juga dianggap sebagai salah satu universitas terbaik di Tiongkok. Cukup sulit untuk masuk. Dia ingat nilai Li Mengmeng saat itu rata-rata. Tampaknya dia telah bekerja keras untuk masuk ke Universitas Beitian. Benarkah? Itu menakjubkan. Ketika membicarakan tentang jenius akademis wanita, Yesike tidak bisa tidak memikirkan dua gadis kecil, Su Ziqing dan Han Ruoyao. Berdasarkan perhitungan ini, Li Mengmeng kira-kira seusia dengan mereka, tetapi mereka bertiga adalah jenius akademis yang cantik. Bab 108 Pukulan. Tidak mungkin, kakak Xiaokai, kau mengolok-olokku lagi. Li Mengmeng tersipu ketika mendengar dirinya memuji dirinya sendiri, dan menamparkan dirinya sendiri dengan malu. Sebenarnya, aku hanya belajar seperti sebelumnya, dan kemudian aku cukup beruntung untuk diterima di Universitas Beitian. Kalau begitu, kamu harus belajar dan bekerja keras di perguruan tinggi. Jangan lupakan belajar hanya karena kamu sudah punya pacar. Yesike bercanda sambil tersenyum. Adapun kalimat terakhir, itu sepenuhnya lelucon untuk dirinya sendiri. Saya tidak punya pacar. Ketika membicarakan hal ini, sedikit rasa malu jelas terpancar di wajah Li Mengmeng, wajahnya memerah seperti apel, dan matanya terus melirik ke dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak berani melihat dirinya sendiri. Kakak Xiaokai, sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama, sejak aku masih kecil. Hanya saja waktu itu, kamu bersama dengan kakak Yuxin. Saat mengatakan ini, Li Mengmeng menundukkan kepalanya, merasa sedikit malu. Yesike sangat terkejut. Dia tidak menyangka gadis kecil ini tiba-tiba akan mengaku padanya, dan di depan Bibi Zhao dan Paman Li. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan cermat, masuk akal jika Li Mengmeng telah melakukan begitu banyak hal dan begitu peduli padanya. Ternyata dia selalu menyukainya. Kemudian, Suster Yuxin pergi. Aku melihatmu tampak sangat sedih, jadi aku tidak memberitahumu. Sister Yuxin, yang disebutkan Li Mengmeng adalah cinta pertamanya, Chen Yuxin. Dia telah bersekolah dengannya selama bertahun-tahun, dan dia sering membawa Chen Yuxin ke rumahnya untuk bermain. Tentu saja Li Mengmeng mengenalnya. Setelah mereka bertemu, karena Chen Yuxin 3 tahun lebih tua dari Li Mengmeng, dia memanggil Chen Yuxin, kakak. Kemudian kamu pergi untuk bergabung dengan tentara. Aku sudah berencana untuk menunggumu kembali dan mengungkapkan perasaanku padamu. Tiba-tiba, Li Mengmeng dengan gembira meraih tangannya dan mengungkapkan isi hatinya. Aku tidak menyangka begitu kamu kembali, aku mendengar dari ibuku bahwa kamu akan pergi ke luar negeri. Saat itu, aku benar-benar kecewa. Mata Li Mengmeng sedikit merah. Tetapi saya tidak ingin mencampuri keputusanmu, karena saya tahu bahwa keputusan yang kamu buat adalah keputusanmu sendiri dan tidak mungkin untuk mengubahnya. Yesike sedikit tersentuh. Ia tidak menyangka ada gadis yang menunggunya sepanjang waktu. Meskipun saat itu dia sedang pergi ke luar negeri, dia hanya mengatakan akan kembali jika sudah waktunya. Itu adalah janji yang begitu jauh yang membuat gadis di depannya menunggu sepanjang waktu. Jadi, saat kau kembali kali ini, aku tak akan ragu lagi dan akan menyatakan cintaku padamu. Li Mengmeng tampak sangat serius sekarang, tidak bercanda sama sekali. Yesike tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia telah menikah dengan Su Qingyu, jadi dia ditakdirkan tidak memiliki kesempatan dengan Li Mengmeng. Namun, melihat betapa tergila-gilanya Li Mengmeng padanya, dia akan sangat sedih jika dia menolaknya. Mengmeng, Paman Li, Bibi Zhao, sebenarnya, saya kembali ke Tiongkok kali ini untuk menikah. Setelah berpikir lama, Yesike akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia tahu ini akan menyakiti Li Mengmeng, pernikahannya dengan Su Qingyu tetap ada. Kalau dia sudah menikah tapi masih mau menerima pengakuan orang lain, apa maksudnya? Benar saja, setelah mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut, terutama Li Mengmeng yang ekspresinya linglung dan tampak seperti baru saja disambar petir. Yesike bahkan mendengar suara hati yang patah. Xiaokai, apa kau bercanda? Kenapa kau akan menikah secepat ini? Paman Li berbicara lebih dulu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana dia bisa menikah secepat yang dia katakan? Itu dengan Suster Yuxin. Li Mengmeng menggigit bibirnya, air matanya tampak hendak mengalir. Penampilannya yang menyedihkan membuat hatinya hancur. Li Mengmeng sangat sedih karena dirinya sendiri. Di matanya, dia tidak mengenal banyak gadis. Meskipun banyak gadis yang menyatakan cinta padanya saat dia masih di sekolah menengah, di matanya hanya ada Chen Yuxin. Jadi Li Mengmeng mengira dia akan menikahi Chen Yuxin. Itu bukan dia. Yesike menggelengkan kepalanya. Siapa dia? Li Mengmeng tidak dapat menahan air matanya lagi, air matanya pun mengalir.
Putri dari rekan seperjuangan ayahku. Ye Shikai tidak menyebutkan nama Su Qingyu, tapi itu adalah kebenaran. Mereka berempat terdiam, dan Li Mengmeng berbaring di atas meja. Ye Shikai tahu dia sedang menangis. Setelah menunggu seseorang selama bertahun-tahun, dia mengetahui bahwa dia sudah menikah. Pukulan ini sungguh menyayat hati. Xiao Kai, Bibi Zhao dan aku sebenarnya setuju Meng Meng berkencan denganmu. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Paman Li menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan nada kecewa, sebenarnya kami sudah tahu perasaan Meng Meng padamu sejak lama, tapi karena keputusanmu saat itu, dan Meng Meng masih muda saat itu, kami tidak memberitahumu. Kamu tekun, rendah hati, dan bertanggung jawab. Kami mempercayaimu saat itu, jadi kami selalu setuju dengan ide Meng Meng dan berencana untuk memberitahumu setelah kamu kembali ke Tiongkok dan menetap. Paman Li, Bibi Zhao, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang telah dilakukan Meng Meng, dan sekarang dia menjadi seperti ini. Ye Shikai berkata dengan malu, menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Paman Li dan Bibi Zhao. Yah, kami tidak peduli, tapi ini sulit bagi anak Meng Meng. Bibi Zhao menatap Li Meng Meng dengan penuh kasih saat dia berbaring di meja dan menangis. Tetapi karena kamu sudah bersuami, kami tidak bisa berkata banyak. Kata Paman Li. Meskipun sedikit kecewa, Paman Li dan Bibi Zhao adalah orang yang sangat tradisional. Mereka tidak akan memaksanya menerima Li Meng Meng karena keegoisan. Sebaliknya, mereka menerimanya dengan murah hati, yang membuat Ye Shikai sangat tersentuh. Setelah kamu menikah, kamu harus memperlakukan gadis itu dengan baik dan jangan biarkan dia menderita. Kata Bibi Zhao sambil membelai kepala Li Meng Meng. Meng Meng, maafkan aku. Aku membuatmu menungguku selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Ye Shikai merasa malu dan tidak tahu bagaimana menghadapi Li Meng Meng. Selama bertahun-tahun, sikapnya terhadapnya selalu seperti kakak dan adik, dan dia tidak pernah terpikir untuk menjalin hubungan pacar kekasih. Tidak, Xiao Kai. Kakak, aku tidak menyesalinya. Pada saat ini, Li Meng Meng perlahan mengangkat kepalanya, matanya merah, dan terlihat bahwa dia baru saja menangis. Dulu kamu seperti saudaraku sendiri, yang menjaga dan melindungiku. Aku tidak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaanku padamu, dan aku hanya menyukaimu dalam diam. Jadi sekarang aku tidak menyalahkanmu. Bab 109. Ye Shikai merasa sedikit bersalah. Meskipun Li Meng Meng selalu memiliki cinta bertepuk sebelah tangan padanya, perasaan mereka sangat dalam. Dia tidak ingin Li Meng Meng bersedih karena dirinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Li Meng Meng adalah gadis yang bijaksana sejak dia muda dan tidak pernah kehilangan kesabaran. Walaupun dia berkata bahwa dia tidak menyalahkannya, dapat dilihat bahwa Li Meng Meng masih sangat sedih. Xiao Kai akan menikah, itu adalah hal yang baik dari sudut pandang manapun. Pada saat ini, Paman Li berbicara lebih dulu, memecah suasana canggung. Sebenarnya Paman Li dan Bibi Zhao sudah lama berharap agar dia bisa menjadi menantu mereka, tetapi mereka tidak mengatakannya. Meski sebagai orang tua, mereka tidak tega melihat Li Meng Meng begitu sedih, tetapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Ya, Xiao Kai akan menikah, dan kita harus memberkatinya. Bibi Zhao setuju. Ngomong-ngomong, Xiao Kai, kamu akan menikah, tetapi pernikahannya belum diadakan. Kamu harus mengundang kami saat waktunya tiba. Paman Li tersenyum canggung. Itu sudah pasti. Kakak Xiao Kai, kamu akan menikah dengan siapa? Setelah beberapa saat, Li Meng Meng akhirnya tenang. Dia adalah putri dari rekan seperjuangan ayahku. Kau akan melihatnya saat waktunya tiba. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Untungnya, Li Meng Meng bukanlah tipe gadis yang akan menangis, membuat keributan, atau bahkan mengancam bunuh diri. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia adalah pencuri yang telah mencuri hati Li Meng Meng. Namun, karena dia telah menikah dengan Su Qingyu, dia hanya bisa menjadi pencuri. Baiklah, kalau begitu aku harus melihatnya. Li Meng Meng mengepalkan tangannya dengan ekspresi keras kepala. Meski dia sudah menerima kenyataan menikah, dia tidak mau menyerah pada perasaannya. Bagaimanapun, cinta tak berbalas itu sudah tertanam kuat dalam benaknya, belum lagi cinta adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Haha, Xiao Kai, kita harus datang ke pesta pernikahan. Melihat putri mereka lega, Paman Li dan Bibi Zhao juga merasa lega. Oke. Ye Shikai tidak akan menolak permintaan ini karena alasan emosional dan logis. Kakak Xiao Kai, pergilah keluar bersamaku malam ini. Setelah makan malam, Li Meng Meng tiba-tiba meraih tangannya. Ya, Xiao Kai, kamu dan Meng Meng sudah lama tidak bertemu.
Saat sekolah Meng Meng sedang libur, mengapa kamu tidak keluar dan bermain di malam hari? Setelah membersihkan meja, Bibi Zhao datang ke sofa dan mengupas apel untuk dirinya sendiri. Terima kasih, Bibi Zhao. Bagus sekali. Aku sudah lama tidak kembali ke Yanjing, jadi mari kita jalan-jalan dengan Meng Meng. Kata Ye Sikai. Terlepas dari perasaan Li Meng Meng padanya, mereka berdua adalah teman yang tumbuh bersama. Tidak ada salahnya pergi jalan-jalan dan menonton film. Keduanya meninggalkan kediaman mereka, memanggil taksi dan melaju menuju pusat kota. Baru saja di rumah Bibi Zhao, Ye Sikai masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk mengobrol dengan Li Meng Meng. Meng Meng, bagaimana perasaanmu tentang belajar di perguruan tinggi? Tidak apa-apa. Suasana belajar di Universitas Beitian sangat kuat. Terkadang saya merasa sedikit tertekan, takut tidak bisa mengejar mereka. Kata Li Meng Meng. Ye Sikai dengan lembut memegang tangannya dan memberinya dukungan. Gadis ini sangat kuat sejak dia kecil, tetapi dia sangat bergantung pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah dia masih akan bergantung padaku setelah sekian tahun aku tidak berada di sisinya. Anda harus lebih memperhatikan kesehatan Anda dan tahu cara menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat. Ye Sikai berkata dengan prihatin. Memikirkan kedua gadis itu, Su Ziqing dan Han Ruoyao, dia berpikir bahwa mereka berdua mungkin lebih berbakat. Dia tidak melihat mereka peduli dengan belajar, tetapi nilai-nilai mereka tetap bagus. Baiklah, aku mengerti. Kakak Xiaokai, di mana kamu bekerja sekarang? Li Meng Meng dipenuhi rasa bahagia saat melihat dia peduli padanya. Di grup Tianya. Tianya Group. Hebat sekali. Perusahaan itu besar. Saya sangat ingin bekerja di sana. Berbicara tentang Tianya Group, Li Meng Meng langsung menjadi bersemangat. Manfaat karyawan Tianya Group memang termasuk yang terbaik di Yanjing, dan perusahaan tersebut memiliki potensi besar. Namun, persyaratan untuk menjadi karyawan sangat tinggi, sehingga orang biasa pun sulit untuk masuk. Jika Ye Sikai yang hanya memiliki ijazah sekolah menengah atas, tidak bertemu Anlan saat itu dan fasih berbahasa Prancis dan Jerman, dia tidak akan direkrut. Kalau begitu, aku akan membantumu berkomunikasi. Setelah lulus, kamu bisa datang ke sini untuk bekerja. Kata Ye Sikai. Masalah ini mudah ditangani. Istrinya adalah presiden, dan Anlan adalah direktur departemen. Oke, kata Li Meng Meng. Tuan, tolong hentikan mobil di depan. Saat mengemudi, Li Meng Meng melihat keluar jendela dan meminta pengemudi untuk menghentikan mobil di sudut jalan di depan. Ye Sikai mengikuti pandangannya dan melihat ada bar malam gelap di depan. Mengapa Li Meng Meng membawanya ke bar? Bar adalah yang paling ramai saat ini. Sejujurnya, Ye Sikai sedikit jijik dengan gadis-gadis yang pergi ke bar larut malam. Setelah turun dari mobil, Li Meng Meng menggandeng tangannya dan berjalan ke pintu bar. Meng Meng, kenapa kau membawaku ke bar? Bar bukanlah tempat yang baik. Kita harus. Kakak Xiaokai, apa yang kau bicarakan? Aku bekerja paruh waktu di sini. Li Meng Meng menyadari bahwa dia salah paham dan menjelaskan sambil tersenyum. Pekerjaan paruh waktu, apakah Anda di sini untuk bekerja paruh waktu? Ye Sikai bertanya. Ya, saya seorang bartender. Bagaimana menurutmu, saudara Xiaokai, kamu tidak bisa mengatakannya? Li Meng Meng berkata dengan bangga. Ye Sikai sedikit bingung. Mengapa dia tidak melihatnya saat dia datang ke sini terakhir kali? Kamu hebat sekali. Kamu bahkan bisa mencampur koktail. Saya tidak menyangka Li Meng Meng memiliki keterampilan ini. Memang lumrah bagi mahasiswa untuk bekerja paruh waktu sekarang, dan keluarga Paman Li memang tidak berada. Li Meng Meng sangat berkemauan keras sehingga dia mungkin jarang meminta uang dari keluarganya. Ya, ikutlah denganku. Keduanya berjalan memasuki bar. Seperti yang diduga, banyak sekali pemuda dan pemudi datang ke bar pada malam hari untuk melepaskan masa muda mereka. Menengok ke lantai dansa, terlihat sepasang pria dan wanita tengah berdansa di sana. Ye Sikai menemukan tempat duduk di sebelah bar. Dia ingat pertama kali dia datang ke sini untuk mabuk, dia bertemu Luo Shiki. Saat itu, dia mengira dia hanya seorang bartender cantik, tapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah ratu bawah tanah Yanjing. Kakak Xiaokai, kemarilah, aku akan memberimu minum. Li Meng Meng mengganti pakaiannya dan tampak jauh lebih dewasa. Dia dengan mudah mencampur koktail di depannya dan mendorongnya ke depannya. Oke. Ye Sikai mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Tiba-tiba, rasa pedas akan memenuhi seluruh mulutnya. Rasanya sangat kuat. Li Meng Meng tidak dapat menahan tawa. Gadis bau ini benar-benar menaruh minyak cabai dalam anggur.
Itu hanya seteguk saja. Bagaimana jika dia hanya bersemangat dan meminum semuanya sekaligus? Saya takut. Gadis bodoh, kata Ye Shikai. Meski diejek, dia belum marah. Bagaimana kalau begitu, saudara Xiaokai, sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku. Bab 110. Aku hampir mati tersedak. Berapa banyak minyak cabai yang kau masukkan? Ye Shikai terbatuk beberapa kali dan meletakkan gelas anggurnya. Itu sudah merupakan minuman keras yang kuat, dan dengan tambahan minyak cabai, itu adalah kenyataan yang sangat menyakitkan. Hehe. Li Mengmeng tertawa terbahak-bahak, siapa yang menyuruhmu mengabaikanku? Aku akan memberimu pelajaran. Baiklah, aku tahu itu salahku, dan aku tidak akan melakukannya lagi di masa mendatang. Apakah itu tidak apa-apa? Ye Shikai tersenyum dan berkata. Pada saat ini, dia harus memberi jaminan kepada Li Mengmeng. Meski dia bukan dia, bisa dibayangkan kalau orang yang dicintainya itu tidak ada kabar selama beberapa tahun di luar negeri, dan dia hanya bisa menunggu tanpa henti di dalam negeri. Perasaan ini pasti tidak nyaman. Saya senang mengetahuinya. Tatapan mata Li Mengmeng melembut, dengan tatapan kasih sayang yang mendalam. Tiba-tiba matanya tertuju pada wajahnya sendiri. Saudara Xiaokai, ada noda anggur di sudut mulut dan pakaianmu. Biarkan aku membantumu membersihkannya. Ye Shikai tanpa sadar melihat pakaiannya dan menemukan bahwa pakaiannya memang basah oleh anggur. Mungkin karena tangannya tak sengaja bergetar tadi dan menyebabkan anggurnya tumpah. Li Mengmeng mengambil serbet dari meja dan menyeka sudut mulutnya dengan hati-hati, terlihat sangat intim. Lalu dia mengambil serbet lain dan perlahan-lahan menyeka noda anggur di pakaiannya. Hei, saudara Xiaokai, apakah kamu berutang uang kepada seseorang? Setelah menyeka, Li Mengmeng melihat ke belakang dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tiba-tiba. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin aku berutang pada orang lain? Ye Shikai sedikit bingung mengapa Li Mengmeng tiba-tiba berkata seperti itu. Mengapa kedua gadis itu selalu menatapmu? Li Mengmeng menunjuk ke belakangnya. Mengikuti arahannya, Ye Shikai menoleh ke belakang dan melihat dua gadis duduk di meja tidak jauh, menatapnya dengan saksama. Salah satu gadis itu sangat cantik dengan kulit putih, sementara gadis lainnya bertubuh mungil namun memiliki sepasang senjata di dadanya. Wajah kecilnya yang halus tampak sedikit kekanak-kanakan. Setelah melihat lebih dekat, Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Bukankah kedua gadis ini adalah dua gadis kecil Su Ziqing dan Han Ruoyao? Yang satu adalah goblin kecil, yang satu lagi adalah penyihir kecil. Kalau mereka berdua bersama, bukankah umurnya akan lebih pendek? Menatap kedua mata orang yang ingin memakannya, otak Ye Shikai bekerja cepat. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Ye Shikai memikirkannya dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena mereka sudah melihatnya, dia tidak perlu bersembunyi. Mengmeng, mereka berdua adalah temanku. Tunggu sebentar, aku akan mencari mereka. Ye Shikai berkata dengan sedikit permintaan maaf. Baiklah, saudara Xiaokai, kamu harus segera kembali. Li Mengmeng berkata tanpa daya, dengan sedikit nada cemburu dalam suaranya. Ye Shikai perlahan berjalan ke meja tempat Su Ziqing dan Han Ruoyao duduk, dan perlahan duduk di bawah tatapan menghina mereka. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ada sesuatu di wajahku, kata Ye Shikai. Ya, saya ingin melihat apakah ada bekas ciuman. Su Ziqing berkata dengan dingin, dengan kemarahan yang tak tersamar di wajahnya. Qingqing, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Mengapa aku punya tanda ciuman? Ye Shikai berkata dengan wajah tegas. Paman, kamu benar-benar menggoda seorang gadis kecil di sini. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu di belakang punggung Suster Qingyu. Han Ruoyao berkata dengan marah. Bagaimana mungkin aku menggodanya? Yao Yao, tolong jangan ludahi aku dengan darah. Lihat. Su Ziqing berteriak keras, memegang ponsel di tangannya dan membantingnya ke arah dirinya sendiri. Untungnya dia lincah, kalau tidak dia akan tertimpa reruntuhan dan mati. Dia membuka telepon genggamnya dan sebuah foto muncul di pandangannya. Li Mengmeng menyeka mulutnya dengan intim. Benar saja, dia ketahuan. Qingqing, Yao Yao, kamu salah paham. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Dia adalah teman masa kecilku. Dia hanya bekerja paruh waktu di sini. Aku baru saja bertemu dengannya hari ini. Ye Shikai menunjuk ke arah Li Mengmeng. Cek. Kau pikir aku anak kecil? Gampang sekali dibodohi. Su Ziqing mendengus dingin dan memalingkan kepalanya. Han Ruoyao sedikit curiga. Dia cerdas dan tahu bahwa jika dia berbohong, dia tinggal bertanya dan dia akan mengetahui kebenarannya.
Karena dia berani mengatakannya, dia tidak takut untuk memeriksanya. Benarkah? Qingqing, tanyakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Melihat ekspresi percaya diri Ye Shikai, Su Ziqing juga sedikit mempercayainya. Namanya Li Mengmeng. Dia teman masa kecilku. Kau bisa bertanya padanya. Baiklah, aku percaya padamu. Menghadapi kekuatannya, kedua wanita itu akhirnya percaya padanya. Sekalipun kita orang yang kukenal, aku tak bisa melakukan ini. Su Ziqing tidak dapat memenangkan pertengkaran dengan dirinya sendiri, jadi dia mulai bertindak seperti bajingan dan bersikeras mencari-cari kesalahan pada dirinya sendiri. Benar sekali, Paman. Paman kan istri dari Suster Qingyu. Bagaimana mungkin Paman bisa melakukan tindakan mesra seperti itu dengan wanita lain? Han Ruoyao menyetujuinya sambil menyeringai pada dirinya sendiri dan berkata, percaya atau tidak, aku akan memberitahu Suster Qingyu dan melihat bagaimana dia memberimu pelajaran. Benar sekali. Aku akan memberitahu adikku dan membiarkan dia memukulmu sampai mati. Kedua gadis kecil itu sebenarnya memanfaatkan istri mereka untuk menekannya. Mereka benar-benar mengira dia adalah seorang suami yang selalu diperintah istri. Kau sudah mengatakannya, mari kita lihat apakah dia akan mempercayaimu. Ye Shikai bersikap seolah-olah dia tidak peduli dan tidak takut sama sekali, dan menyilangkan kakinya. Kedua gadis itu langsung menjadi gugup. Dulu trik ini berhasil bagi mereka, jadi mengapa sekarang mereka tidak takut? Mungkinkah setelah hari Valentine Cina, Ye Shikai tidak lagi takut pada Su Qingyu? Qingqing, apakah adikmu mengizinkanmu datang ke bar ini? Ye Shikai berkata sambil tersenyum nakal. Su Qingyu paling benci saat Su Ziqing datang ke tempat ramai seperti itu. Kali ini, Su Ziqing pasti datang diam-diam bersama Han Ruoyao. Benar saja, setelah mendengar ini, wajah Su Ziqing langsung menegang dan dia menggigit bibirnya erat-erat. Tentu saja. Aku setuju. Baiklah. Kalau begitu saya akan menelepon untuk memverifikasinya. Ye Shikai mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura menelepon Su Qingyu. Kakak ipar, tolong jangan panggil aku kakak. Su Ziqing berkata dengan putus asa. Benar saja, Su Qingyu adalah musuh bebuyutan Su Ziqing. Katakan aku salah 3 kali. Biarkan aku memikirkannya. Ye Shikai menyalakan sebatang rokok dan berkata perlahan. Aku salah. Su Ziqing berkata di akhir, hampir menangis. Dia ingin mengancam dirinya sendiri, tetapi akhirnya malah diajari pelajaran oleh dirinya sendiri. Han Ruoyao yang berdiri di samping, tidak dapat menahan tawa ketika melihat Su Ziqing tampak begitu sedih. Baiklah, mengingat sikap tulus Su Ziqing, Guru Ye tidak akan melanjutkan masalah ini dan hal itu tidak akan terjadi lagi. Ye Shikai bertingkah seperti seorang guru, membuat Su Ziqing tidak dapat melampiaskan amarahnya, dan wajah kecilnya memerah. Bersambung.